Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nakhlisu an-nawaya lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian rutin kita, membahas kitab Matan Abi Syuja', yang dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah qirab atau bagi hasil. Masalah adalah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya berkat keaktifan kita di dalam mengikuti kajian-kajian ini, nantinya kita benar-benar diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, sebagaimana barusan disampaikan bahwa kita akan mengkaji tentang pasal yang menjelaskan tentang qirab. Jadi qirab itu adalah, kalau secara bahasa, al-qirab itu diambil dari lafaz al-qarb. Maknanya adalah al-qat'u, itu memotong. Secara bahasa maknanya itu. Adapun secara istilah syara' itu maknanya adalah daf'ul maliki malan lil 'amili ya'malu fihi wa ribhul mali bainahuma. Daf'ul malik, jadi daf'ul malik malan, pemberian harta oleh seorang pemilik terhadap seorang amil, ya, malan lil amili. Daf'ul malik malan lil amil, pemberian harta oleh seorang pemilik terhadap seorang amil atau pekerja. Ya'malu fihi, yang menggunakannya untuk bekerja. Warithul mali bainahuma, dan laba dari harta tersebut dibagi di antara keduanya. Jadi qirab itu berarti apa? Kerjasama antar pemilik
dan penerima sekaligus pengelola modal. Ya. Kerjasama antara pemilik dan penerima, pemilik modal, ya. Kerjasama antara pemilik modal dan penerima modal sekaligus sebagai pengelola modal. Penerima ini amil itu nanti sebagai pengelola modal. Yang mana nantinya ada bagi hasil atau keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan. Jadi nanti hasil dari usaha itu, dari modal yang dikelola tadi oleh amil itu, keuntungannya dibagi dua berdasarkan persentase yang telah disepakati. Ya. Itu qirab. Dan qirab ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi qirab ini sah menurut syariat. Yaqul al-mu'allif rahimahullah walil qiradi arba'atu syara'id. Dan walil qiradi dan bagi qirad arba'u syara'id, 4 syarat. Ada yang menyebut arba'atu syurut, ya. Dalam satu nuskah itu arba'atu syurut, dalam satu nuskah arba'u syara'id. Maknanya sama, syara'id syurut maknanya sama. Jadi qirad itu memiliki 4 syarat. Akad qirad itu memiliki 4 syarat. Artinya bahwa jika kita akan melakukan transaksi qirad, maka harus memenuhi 4 syarat ini. Jika salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka akad qiradnya tidak sah. Ya, tidak sah. Yang pertama apa? An yakuna ala nadhin. An yakuna adalah ada apa qirab itu ala nadhin, atas naqd, atas apa? Uang emas atau perak, ya. Uang emas atau perak, minad darahimi wad dananir, yaitu yang berupa dirham dan dinar, ya. Dinar dan dirham yang murni. Karena itu maka akad qirad ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan emas mentah, perhiasan, emas campuran, dan barang-barang dagangan yang lain, ya, termasuk di situ fulus, itu dalam mazhab Syafi'i begitu, ya. Jadi berarti kalau kita punya uang tidak uang mata uang rupiah misalnya itu, ya, dalam mazhab Syafi'i, maka harus diwujudkan dulu dalam bentuk emas dan perak, ya, emas atau perak. Jadi yang alat yang digunakan itu adalah berupa naqd, nadhin, itu berupa naqd, berupa uang yang terbuat dari emas perak, yaitu dirham dan dinar. Yang kedua, wasani, yang kedua, an ya'dzana rabbul mali lil 'amili fi tasarrufi mutlaqan. Wa an ya'dzana, dan hendaklah memberikan izin, wa an ya'dzana, dan hendaklah memberikan izin siapa rabbul mali, pemilik harta, pemilik modal, lil 'amili, kepada amil, fit tasarrufi, dalam dalam membelanjakan hartanya itu, dalam bekerja, dalam
mengambil tindakan tasarruf itu yang menggunakan harta, ya bekerja, ya pokoknya yang tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu namanya tasarruf. Mutlakan secara mutlak. Jadi pemilik modal harus memberi izin pada amil, pada pekerja dalam bekerja dengan izin secara mutlak, artinya tidak dibatasi. Ya. Jadi untuk bertransaksi, memberikan izin untuk melakukan transaksi secara mutlak. Makanya tidak boleh pemilik modal, Rabbul Mal, tidak boleh memberikan membatasi langkah, membatasi langkah amil ini. Ya. Berarti misalnya si amil mengatakan la tashtari syai'an hatta tusyawirani. Misalnya si amil si Rabbul Mal mengatakan, pemilik modal mengatakan, Anda jangan sampai membeli sesuatu sampai Anda ini bermusyawarah dulu dengan saya. Jadi itu namanya membatasi, namanya. Pokoknya memasrahkan penuh lah istilahnya. Jadi memasrahkan penuh kepada amil untuk melakukan transaksi apapun itu. Ya. Jadi kalau misalnya membatasi, ya, mempersempit gerak tasarrufnya, gerak langkahnya amil ini, maka ya tidak sah di waktu itu. Atau misalnya dicontohkan si Rabbul Mal mengatakan, milik modal mengatakan la tashtari ilal hinta al-bayda. Jangan kau membeli kecuali gandum yang berwarna putih. Ini kan sementara gandum berwarna putih itu yang lain tidak boleh. Ini kan namanya persempit gerak, ya, persempit gerak terhadap amil, sehingga nggak leluasa dia untuk melakukan tasarruf itu. Untuk melakukan tindakan dia tidak leluasa. Makanya di sini syarat pertama adalah Rabbul Mal ini, pemilik modal, harus memberikan izin secara mutlak kepada amil untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, au fima la yanqati'u ghaliban. Ini masih dalam syarat kedua, ya. Masih dalam syarat kedua, sambungan dari fit tasarruf kedua, an yahdana Rabbul Mal lil amil fit tasarruf wa fi mutlaqan wa fi ma la yanqati wujuduhu ghaliban. Au fi ma la yanqati wujuduhu ghaliban, atau fima dalam sesuatu, artinya dalam melakukan tasarruf pada sesuatu, ya, la yanqati'u yang tidak terputus wujuduhu keberadaannya, ma ghaliban umumnya, yakni atau memberi izin di dalam perkara, maksudnya di dalam tasarruf pada sesuatu yang umumnya tidak terputus keberadaannya, yang tidak jarang keberadaannya. Jadi artinya bahwa
pemilik modal ini harus memberikan izin untuk melakukan transaksi ya pada barang yang keberadaannya ini umumnya itu tidak jarang, umumnya ini tidak langka, barangnya itu tidak langka. Jadi memberikan izin untuk melakukan tasarruf, untuk misalnya untuk ya berbisnis pada barang yang umumnya barang ini tidak langka, dapat ditemukan keberadaannya itu secara umum itu mudah ditemukan. Ya. Jadi kalau misalnya pemilik modal ini mensyaratkan pada amil agar membeli sesuatu yang jarang ada, seperti kuda yang berwarna hitam putih misalnya, maka hukumnya tidak sah. Jadi kalau misalnya si pemilik modal mengatakan kepada amil ini, ya kamu tidak boleh membeli barang ya, kecuali misalnya kamu harus membeli kuda yang warnanya hitam putih, sementara kuda yang warnanya hitam putih itu tidak mesti ada, jarang ada itu. Makanya mensyaratkan yang seperti ini, maka hukum jawabnya tidak sah. Hukum jawabnya tidak sah. Jadi yang kedua ini berarti dia harus pemilik modal ini harus memberikan izin secara mutlak ya, 100% kepada amil, pada pekerja ya, dalam melakukan tindakan, dalam melakukan transaksi. Kemudian barang yang bisa dijadikan transaksi itu harus barang yang memang tidak langka barangnya. Kemudian yang ketiga, wa an yashtarita lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi. Wa an yashtarita, dan hendaklah mensyaratkan siapa Rabbul Mal lahu kepada amil ma'lum juz'an bagian makluman yang diketahui min ar-ribhi daripada keuntungan. Jadi syarat yang ketiga ini berarti pemilik modal mensyaratkan bagian yang jelas dari laba untuk amil. Ya. Harus jelas. Misalnya separuh 50-50 misalnya itu ya. Misalnya 50-50 atau si amilnya ini 73, pemilik modal 75% misalnya, amilnya 25% misalnya. Nah, jadi harus jelas ya. Keuntungan di antara keduanya ini harus jelas, harus ditentukan ya. Ini nanti pemilik modal mensyaratkan bagian yang jelas dari laba utama. Jadi separuh atau sepertiga dari seluruh laba itu, misalnya begitu ya. Kalau misalnya si amil ini mengatakan atau pemilik modal ini mengatakan pada amil,
aku melakukan akad qirat denganmu menggunakan harta ini dengan janji bahwa sesungguhnya engkau memiliki hak syirkah atau bagian dari harta ini. Maka akad qirat tersebut menjadi rusak, menjadi batal. Enggak boleh ada syarat seperti itu. Artinya ini harus, inilah, makanya pemilik modal itu harus mensyaratkan, harus menentukan keuntungan yang tertentu. Harus mensyaratkan bagian yang jelas di dalam bab amil. Kemudian yang keempat, wa alla yuqaddira bimuddatin, wa alla yuqaddira bimuddatin, wa alla yuqaddira, dan hendaklah tidak menetapkan siapa Rabbul Mal bimuddatin, dengan jangka waktu. Ya, artinya akad qirat tidak boleh dibatasi dengan waktu yang dipastikan. Ya. Di akad qirat tidak boleh dibatasi dengan waktu yang dipastikan, dengan waktu tertentu. Seperti misalnya si pemilik modal mengatakan qaratuka sanatan, aku melakukan akad qirat denganmu selama setahun. Tidak boleh begitu. Jadi tidak boleh ada penentuan, tidak ada penentuan atau pembatasan dengan waktu tertentu. Ini syaratnya 4 ini ya. Kemudian wala dhamana 'alal 'amili illa bi'udwan. Sekarang apa istilahnya? Jika seseorang itu melakukan akad qirat ini, apa konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka berdua ini, ya, khususnya pada amil. Jadi dispensasi terhadap amil itu apa dan konsekuensinya kepada amil itu apa ketika terjadi akad qirat ini. Maka yaqul al-muallif rahimahullah wala dhamana 'ala al-'amili illa bi'udwan. Wala dhamana, dan tidak ada kewajiban mengganti. Wala dhamana, dan tidak ada kewajiban mengganti. Tidak ada tanggungan. Tidak ada kewajiban mengganti. 'Alal 'amili, atas amil, atas pekerja. Maksudnya fi malil qirat, pada harta qirat itu. Jadi orang yang melakukan transaksi qirat ini, amilnya ini, maka dia tidak punya tanggungan, tidak punya kewajiban untuk mengganti harta qirat itu jika misalnya terjadi kerusakan, ya. Jika terjadi kerusakan.
illa bi'udwanin, kecuali dengan udwan. Artinya kecuali dengan teledor. Atau kecerobohan, kecuali akibat kecerobohan yang dilakukan pada harta tersebut, ya. Jadi kalau memang ada kecerobohan dari pihak cerobohan keteledoran dari pihak amil terhadap harta tersebut, maka itu menjadi tanggungannya amil. Nah, yang dimaksud kecerobohan di sini gimana? Kecerobohan dalam qirat itu, ini kan dalam transaksi qirat itu dalam melakukan jual beli, ya, bagi yang melakukan transaksi qirat maka jual belinya ini harus apa istilahnya, nerima uang dulu baru menyerahkan barang. Jadi uangnya diterima dulu baru barangnya diserahkan. Jadi begitu. Jadi bagi pemilik atau amil ini kalau dia melakukan transaksi jual beli, maka jual belinya harus seperti itu. Jadi uangnya dulu diterima baru barangnya dikasihkan. Gitu. Kalau dia membeli, ya kalau dia membeli berarti ya barangnya dulu diterima, baru uangnya dikasihkan. Kalau dia apa istilahnya? Oh ini ya. Jadi uangnya diterima dulu, baru barangnya diserahkan gitu ya. Pokoknya begitu. Pokoknya dalam jual beli harus begitu. Jadi terima uang dulu, baru menyerahkan barang. Kalau sampai misalnya nyerahin barang dulu, sementara uang itu belum diterima, dan barangnya itu rusak, maka ini termasuk udwan, termasuk keteledoran bagi yang dilakukan oleh amil. Maka di sini dia harus mengganti. Tapi kalau tidak ada unsur keteledoran, tidak ada kecerobohan di dalam transaksi itu, maka amil ini tidak punya kewajiban sama sekali dalam mengganti apa namanya harta qirat. Kemudian wa idza hasala ribhun wa khusranun jubira al-khusranu bil-ribh. Wa idza hasala, dan jika terjadi apa ribhun keuntungan wa khusranun dan kerugian, jubira maka ditambal apa al-khusranu kerugian bil-ribhi dengan keuntungan. Jadi kalau misalnya kalau untung terus tidak ada masalah. Sekarang kalau misalnya namanya bisnis itu kadang ada untung, kadang ada rugi. Jika memang satu saat untung, satu saat rugi, maka kerugiannya ini ditambal, ya. Kerugiannya ditambal dengan keuntungannya. Ditutupi. Kerugiannya itu ditutupi dengan keuntungan itu, ya, dengan labanya. Jadi ini yang apa namanya hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang ingin melakukan transaksi qirat. Transaksi qirat.
Untuk bab selanjutnya, musaqah, maka insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam. Dikit-dikit aja. Yang penting rutin gitu Mbak ya. Penting dikit-dikit. Oke, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini seperti biasa dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.